Tapi kalau misalkan ada titik-titik yang bentuknya seperti seperti roda ya, seperti bola gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti bola, apakah kita bisa membentuk sebuah garis lurus? Berarti kan ada ruas garis yang tidak masuk dalam titik-titik bola tersebut. Bisa dipahami nggak? Ibu nggak punya gambar ya masalahnya. Atau misalkan begini, titik-titiknya itu membentuk sebuah hiperbol, ya, membentuk sebuah hiperbol, ya, menghadap ke bawah atau menghadap ke atas terserahlah ya. Nah, kalau kita membentuk sebuah garis lurus, ya, pasti ada ruas garis yang tidak masuk ke dalam kumpulan titik-titik tersebut. Kalau ini kan masuk semua kan? Garis ini kan masuk semua, ya, berada di dalam titik-titik ini kan, di antara titik-titik ini. Tapi kalau dia hiperbol, ya, kalau kita membentuk sebuah garis lurus, pasti ada ruas garisnya yang tidak masuk ke dalam titik-titik tersebut. Nah, itu berarti dia tidak layak menggunakan regresi yang linier. Sampai di sini bisa dipahami? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Tapi di slide sebelumnya, Bu. Oh ya. Oh ya. Slide sebelumnya, ya, silakan. Yang tentang judul penelitian tadi, Bu. Kan kata Ibu tadi kalau pengaruh model PBL terhadap hasil belajar itu model PBL-nya bukan ini ya, Bu ya, apa namanya? Variabel. Nah, itu kalau saya baca di skripsi itu dia variabel itu kayak mana, Bu? Dia kan variabel. Ya. Anda kan udah ngerti ya teorinya, udah ngerti ilmunya. Jadi jangan diikuti, mereka itu yang salah ya. Kan sudah paham ciri-ciri variabel itu apa ya? Ciri-ciri variabel. Misalkan dia ngotot ya, yang bersangkutan ngotot. Ini variabel gitu. Kalau memang variabel, datanya apa gitu ya? Apakah dan kemudian bagaimana mengukurnya? Berapa banyak, kalaupun ada datanya, berapa banyak datanya? Pasti tidak terjawab, ya. Pasti dia tidak bisa menjawab. Karena memang masalah pengertian variabel ini memang banyak yang salah memahami, ya. Tidak hanya di tataran mahasiswa saja, dosennya juga banyak yang salah. Nah, kalian yang sudah paham tentang konsep variabel, ya jangan ikut-ikutan salah ya. Jadi jangan mengikuti mereka yang salah. Katakan itu bukan variabel, itu sudah harus gitu. Kalaupun dia tidak menerima, ya terserah. Pokoknya Anda paham bahwa model PBL itu bukan variabel. Kalau dia variabel, datanya seperti apa? Terus mengukurnya bagaimana? Itu saja ya. Tanyakan seperti itu. Pasti tidak akan bisa terjawab. Ya. Sampai di sini? Bu, ya. Berarti kalau model pembelajaran itu berupa variabel juga nggak sih, Bu? Model pembelajarannya variabel, tapi PBL-nya itu bukan variabel. Oh, kalau bukannya PBL masuknya ke variabel, PBL itu model pembelajaran, Bu? Begini, ada variabel model pembelajaran. Isinya itu antara lain PBL. Ada model misalkan NHT, ada model yang lain-lain ya. Jadi di dalam variabel itu dia punya anggota. Nah, sekarang PBL itu punya anggota tidak? Iya. Enggak, Bu. Nggak punya kan? Terus kalau nggak punya anggota, datanya gimana coba? Bisa dipahami? Iya, Bu. Dia harus punya anggota. Berat badan. Dia punya anggota berat badan. Ada yang berat badannya 50 kilo, 70 kilo, dan 100 kilo, seterusnya. Dia punya anggota-anggotanya itu. Ya. Nah, kalau PBL-nya saja kan tidak punya. Apa anggota PBL? Kecuali suatu saat nanti ada orang yang menciptakan PBL tipe 1, PBL tipe 2, PBL tipe 3. Nah, itu baru bisa dikatakan dia itu variabel. Bisa dipahami?
Iya, Bu. Tapi kalau PBL saja kita tanya anggotanya apa, datanya seperti apa gitu. Ya, selagi dia belum punya anggota, belum punya data, dia belum bisa dikatakan variabel. Ya, Iya. oke. Ada lagi pertanyaan? Ini sebenarnya sudah pekan lalu ya kita pelajari. Ada lagi selain Mustika? Makasih ya, Bu. Yuk. Masih ada pertanyaan? Jadi kalau kalian sudah tahu itu bukan variabel, jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan mengatakan bahwa itu variabel. Kalian harus tahu ya, karena kalian sudah dapat ilmunya. Jadi jangan mengikuti orang yang tidak paham dengan ilmunya. Kalaupun diberitahu mereka keberatan atau mereka tidak menerima, ya terserah ya. Yang penting kita sudah katakan yang sebenarnya. Ini memang sampai sekarang masih banyak pertentangan ya. Ibu aja masih banyak di ini ya, ibaratnya dipertanyakan dengan dosen-dosen lain di luar matematika. Oke, sampai di sini untuk garis regresi. Nanti kita akan banyak menemukan ya, banyak menemukan contoh-contoh scatter plot atau pencarian data yang bisa membentuk garis regresi. Intinya garis ini terbentuk dan berada di dalam kelompok data-data yang tersebar ini tadi, ya. Bisa dibentuk dari kelompok data yang tersebar ini tadi. Kalau ternyata ada nanti ruas garisnya yang tidak berada dalam pencarian data ini, berarti dia bukan atau tidak layak digunakan untuk garis regresi linier. Namanya saja sudah linier ya, berarti dia harus membentuk sebuah pola garis lurus. Bu, maaf Bu. Ya. Kalau misalkan ada di atas, paling atas kanan, pojok kanan itu gimana Bu? Apa bisa dikatakan garis lurus? Yang mana? Ini? Sebaran. Yang di sini? Ada satu ke kanan gitu Bu, cuma satu doang yang nyebar ke kanan, paling kanan. Oh, yang bawah atau atas? Yang atas Bu. Kiri atau kanan sih? Kiri ya? Ibu di kiri. Maksud saya kalau misalkan ada data cuman satu doang, satu biji gitu Bu, yang ke kanan. Satu data. Satu data. Itu namanya pencilan ya, pencilan data. Kadang-kadang pencilan data itu bisa merusak kesimpulan ya. Misalkan begini, di sebuah perusahaan ada seorang direktur dan 3 orang karyawannya. Karyawannya itu gajinya 1 juta setiap bulan misalkan ya. 3 karyawan itu masing-masing gajinya 1 juta sebulan. Si direktur ini, karena posisinya direktur, dia penghasilannya 10 juta. Ya. Nah, kalau kita buat regresinya, si 10 juta ini menjadi pencilan data. Ya. Sehingga kalau kita buat rata-rata gaji karyawan seluruh yang bekerja di perusahaan itu berapa? Nah, pencilan data ini kadang-kadang merusak. Paham nggak maksud Ibu? Coba misalkan 10 juta tambah 1 juta tambah 1 juta tambah 1 juta. Jadi 13 juta kan? 13 juta itu dibagi 4 orang. 13 juta dibagi 4 orang jadi rata-ratanya 3,25 ya. Bisa dipahami? Iya, Bu. Ya. Padahal gaji si karyawan itu sebenarnya 1 juta. Tapi karena ada pencilan data yang 1 orang itu tadi, ya, akhirnya yang terekspos itu rata-ratanya 3,25 juta. Wah, sudah makmur nih ya. Karyawan di sini gajinya sudah makmur, sudah 3,25 juta, sudah memenuhi UMR. Padahal gajinya itu nggak sampai segitu. Nah, gaji yang 10 juta itu yang namanya pencilan data dan sering merusak data alamiah yang sesungguhnya. Sehingga kadang-kadang itu harus kita buang. Ya, nanti akan kita pelajari ya beberapa
beberapa pencilan data yang itu nantinya akan merusak data sehingga nantinya harus kita buang. Ya, bagaimana Dira? Baik Bu, paham Bu. Paham ya? Ya. Jadi nanti kalau kalian melihat, oh ini satu data ini pencil sendiri ya, gitu. Nah, itu pencilan data. Pencilan data itu sifatnya itu bias ya, suka merusak kesimpulan. Nah, oleh banyak peneliti itu sering dibuang. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ini ya. Nah, garis tadi ya, garis itu sebuah yang dinamakan regresi linier Apa tuh sederhana. tutorialnya? Ya. Tidak aku nanti ke bawah. Nah, model regresi linier itu Nah, kamu kan ngomong. seperti ini bentuknya Y sama dengan A tambah BX. Enggak apa. Y-nya itu variabel terikat, Sih enggak jelas. X-nya itu dikatakan variabel bebas. Ya. Jadi yang boleh menggunakan model regresi ini ya adalah memang data-data yang sudah terhimpun untuk Fir, boleh nggak Fir? Aku lagi regresi darah linier. bibirnya. Jadi kalau X-nya itu model pembelajaran, ya nggak mungkin lah ya. Tahu nggak sih? Nggak Darahnya mungkin itu bisa seger banget. membentuk Nggak model. kayak darahku biasanya. Kalau maksud ibu X-nya itu Ih, sampai merahnya tuh. model PBL ya nggak mungkin karena dia nggak bisa membentuk ini tadi ya, hubungan ini tadi. Kalaupun X-nya tadi kita paksakan model pembelajaran, ya, model pembelajaran, tadi kan model pembelajaran variabel ya, benar nggak? Iya Bu. Tutup pintu ya Bu. Model pembelajaran itu variabel. Tutup pintu. Kita bentuk model regresinya seperti ini. Nah, yang nggak bisa juga ya. Bisa dipahami nggak? Kenapa model pembelajaran tidak bisa masuk ke dalam model regresi ini? Di sini Y-nya hasil belajar, X-nya ini model pembelajaran. Bisa nggak masuk dalam model ini? Enggak Bu. Kenapa? Coba ganti Y-nya ini hasil belajar, X-nya ini minat. Hasil belajar minat. Bisa Bu. Kalau minat sama hasil belajar bisa ya? Bisa. Tapi kalau dia di sini model pembelajaran, X-nya model pembelajaran, di sininya hasil belajar, bisa tidak model ini bekerja? Tidak. Ya, bisa nggak model ini bekerja? X-nya model pembelajaran, Y-nya hasil belajar. Bentuk modelnya Y sama dengan A tambah BX. Bisa tidak? Tidak, Bu. Anggota X-nya ini ada berapa? Apakah sama banyak dengan anggota Y? Enggak, Bu, enggak sama. Hah? Misalkan siswanya ada 30 ya, hasil belajarnya ada 30. Nah, apakah X-nya di sini juga ada 30? Tidak. Tidak, Bu. Enggak ya. Nah, ya. Jadi dari sisi banyaknya data saja sudah tidak memenuhi model regresi untuk pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar. Tahu nggak sih Fir? Sampai sini bisa dipahami tidak mengapa kita harus kekeh mengatakan bahwa model pembelajaran itu tidak bisa kita buat dalam bentuk regresi. Bisa ya? Karena di sini saja, di model regresi saja Ibu ulangi bahwa X ini ya, X ini yang katanya sebagai model pembelajaran, datanya tidak sama banyak dengan yang di hasil belajar. Ya, padahal tadi kita sudah paham kan ya bahwa datanya itu harus berpasangan. Ya masih sih. Tapi Harus udah berpasangan. Kalau Y-nya 30, X-nya juga harus 30. Ya, Y-nya 50, X-nya juga harus 50 dan seterusnya. ini Ya. lebih baik Jadi daripada kalau di sini tidak bisa terpenuhi itu, berarti dia tidak bisa menggunakan rumus regresi linier.
Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Mudah-mudahan lah ya nanti kalian bisa lihat bentuknya lagi. Nah, tadi ada bentuk-bentuk konstanta A dan B ya. Ini rumus untuk menentukan nilai A dan B sebagai koefisien dalam model regresi ya. Kalian bisa lihat di banyak buku juga ya. Bisa di copy dari berbagai sumber juga bagaimana menentukan nilai A dan B. Nah, tugas ya. Yang kemarin belum selesai. Tugas untuk Anda pekan ini buat data regresi dengan N sama dengan 40. Terserah ya. Terserah datanya apa yang muncul di benak pikiran Anda juga terserah ya. Tapi itu tadi datanya itu harus berpasangan dan Anda bisa melihat keterhubungannya secara logis ya. Pasangan datanya itu 40. Terserah tulis judul apa, misalkan pengaruh motivasi belajar terhadap minat belajar siswa dan terus gitu ya, terserah ya. N-nya 40. Bikin saja ya. Kemudian tentukan model regresinya. Model regresinya tadi kan yang Y sama dengan A tambah BX, di mana A-nya sudah diketahui, A-nya bisa, A dan B-nya bisa dihitung melalui rumus yang sudah disampaikan tadi ya. Lalu maknai model regresi yang diperoleh. Nih, kalian coba cari tahu bagaimana cara memaknai model regresi. Misalkan Y sama dengan 3 tambah 2X. Apa maknanya? Ya. Kalian maknai model regresi yang kalian temukan. Nanti tentukan derajat determinasi, lalu maknai. Nah, ini tugas ya. Kalian cari tahu apa sih derajat determinasinya, lalu kalian maknai untuk data yang kalian buat tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, silakan. Ya kan kita mau pakai itu pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, motivasinya itu bisa kita buat dalam bentuk data skala misalnya 40 atau 50-an kayak gitu. Boleh, terserah ya. Kalau data angket itu kan bukan skalanya yang kita masukkan, tapi skornya kan. Iya, Bu. Kalau kalian mengisi angket kinerja dosen itu kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, yang kita masukkan ke dalam data tersebut bukan 1, 2, 3, 4, 5-nya, tapi skor total kan. Nah, yaitu. Nah, skor totalnya itulah yang kalian jadikan data. Ada lagi pertanyaan? Jelas semua? Cukup, Bu. Jelas, Bu. Kalian minta waktu sampai kapan? Biar Ibu tentukan batasnya, tapi jangan melebihi hari Minggu. Bu. Ya, dari Minggu, Bu. 2359, Bu. Ya sudah. Karena Ibu tak paham, kalian juga banyak tugas dari dosen-dosen yang lain. Sementara kalian juga ada tugas juga dari Ibu terkait beberapa definisi yang baru yang harus kalian cari ya. Oke, nanti Ibu batasi hari Minggu, jamnya nanti kalian lihat saja ya di Vkelas ya. Nanti Ibu setting di jam tertentu dan kalian harus penuhi jadwal tersebut. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan? Cukup, Bu. Ya, karena Ibu harus menghadiri pembukaan orientasi PPI. Sudah? Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini. Silakan kalian lanjutkan dengan membuat tugas itu. Paling tidak N40 itu terpenuhi dulu lah ya. Nah, kalian bisa menggunakan Excel atau kalkulator untuk menyelesaikan perhitungan mencari nilai A dan B tadi ya. Boleh pakai alat-alat hitung yang kalian miliki, silakan. Kalaupun kalian paham bagaimana menggunakan kalkulator yang menghasilkan nilai-nilai regresi juga boleh, silakan saja. Yang penting kalian tahu ya
kalian tahu bagaimana mendapatkan itu, ya. Jadi kan itu ada sigma Y, sigma X, sigma XY, dan seterusnya. Kalian harus tahu bagaimana cara mendapatkannya, karena tidak menutup kemungkinan saat penulisan skripsi dan kalian memilih regresi, itu akan ditanyakan, ya. Jadi buat tampilannya, ya, tampilan hasilnya itu sebagaimana yang diminta. Misalkan sigma X berarti ada kolom sigma X, sigma XY berarti ada kolom sigma XY, dan seterusnya, sehingga nanti didapatkan hasil atau jumlahan yang ditanyakan tersebut. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lain, Mustika? Sudah? Ya, Bu. Oke, silakan Mbak Kaja. Ya, silakan Lili. Ini diketik atau tulisan, Bu? Kalian maunya apa? Ketik aja, Bu. Karena begini, karena nantinya itu akan dijadikan data kalian dengan menggunakan SPSS. Ketik, Bu. Diketik aja ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ketik aja. Jadi nanti kalian tinggal copy paste saat kita bekerja di SPSS. Ini kita akan menggunakan SPSS kemungkinan 2 pekan dari sekarang, ya. Kalau pekan depan mungkin kita masih menggunakan beberapa teori untuk mencari pengaruh tersebut. Nah, nanti 2 pekan berikutnya itu sebelum kita kuis pertama, kita sudah bisa aplikasikan itu dengan menggunakan SPSS. Jadi memang bagusnya kalian ketik, karena selain lebih rapi, juga akan menjadikan dokumentasi kita menjadi lebih baik lagi, ya. Kalau itu filenya dalam bentuk PDF atau Word, ya, yang bisa nanti menjadi sumber acuan dari beberapa adik-adik tingkat kalian kalau kalian belajar, ya, kalau mereka belajar. Oke, diketik ya. Baik, Bu. Oke. Masih ada pertanyaan? Cukup, Bu.